Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purworejo datang lagi. Kali ini kami menyisir di sisi barat Kabupaten Purworejo, tepatnya di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Ada sebuah keunikan dari desa ini, di mana ada banyak bibit tanaman yang dikembangkan oleh masyarakatnya, baik itu tanaman keras, tanaman buah, ataupun yang sedang ngehit sekarang ini, yakni aneka jenis bunga. Purworejo sendiri mengunjungi Rejowinangun itu bersamaan dengan kunjungan dari tim penggerak PKK Kabupaten Purworejo yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua TP PKK Ibu Erna Said Ramadan. TP PKK Purworejo sendiri datang untuk mendampingi kunjungan kerja dari Pokja 4 TP PKK Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. PKK Kulon Progo tergerak untuk datang ke Rejowinangun didasarkan dari tampilan sebuah YouTube mengenai pengembangan bunga di tempat tersebut. Mereka ingin menggali dan melihat dari dekat proses aktivitas warga masyarakat dalam mengelola dan merawat serta memproduksi aneka bibit bunga. Kepala Desa Rejowinangun sendiri, Bapak Hari Santosa, mengatakan jika memang sebagian besar lahan persawahan di Rejowinangun memang dimanfaatkan untuk pembibitan. Warga sudah mulai meninggalkan produksi tanaman padi karena pemanfaatan untuk pembibitan ini dinilai lebih menguntungkan, dan juga tidak ada istilah musim. Dikatakan tidak ada istilah musim karena hampir saban hari di tempat ini dijadikan jujukan warga baik dari Purworejo ataupun luar kota untuk mencari aneka jenis bibit tanaman, baik itu tanaman keras, buah maupun bunga. Warga sendiri dalam memproduksi bibit ini dilakukan selain di areal persawahan yang mereka miliki, juga memanfaatkan lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi di seputar rumah, di kanan kiri rumah, depan ataupun belakang dimanfaatkan untuk pembibitan ini. Dan yang disediakan di rumah biasanya merupakan jenis tanaman bunga, walaupun tidak sedikit yang memanfaatkannya untuk tanaman keras ataupun buah. Dengan produksi tanaman ini menjadikan suasana di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kemiri ini terasa asri karena halaman rumah banyak tanaman bunga ataupun tanaman lainnya yang amat segar dipandang. Bu Erna Said Ramadan sendiri mengatakan bahwa ini menjadi nilai lebih dari Desa Rejowinangun, khususnya untuk kaum wanitanya, karena kaum wanita tidak hanya menggantungkan pendapatan mereka dari suami, namun juga bisa memberikan tambahan pendapatan untuk keluarga. Menurut Bu Erna sendiri, untuk kaum laki-laki biasanya melakukan produksi tanaman bibit ataupun tanaman buah, sementara untuk kaum wanitanya lebih banyak melakukan perawatan untuk tanaman bunga. Yang ingin mendapatkan aneka jenis bibit ini bisa langsung ke Desa Rejowinangun, bisa disesuaikan dengan yang ingin dicari, bisa membeli dalam partai kecil ataupun partai besar.
Dari tim penggerak PKK Kabupaten Kulon Progo sendiri yang diwakili oleh Dr. Sri Budi Utami menyampaikan jika mereka memang tergerak untuk bisa datang ke Rejowinangun dan melihat dari dekat proses produksi aneka bibit tanaman ini yang dilakukan oleh warga setempat. Dr. Sri Budi Utami sendiri mengatakan bahwa mereka berharap bisa menimba ilmu dan pengalaman dari warga di Desa Rejowinangun ini untuk bisa melakukan hal serupa di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Hal lain yang juga disampaikan oleh Dr. Sri Budi Utami adalah warga ternyata tidak hanya sekedar melakukan produksi bibit tanaman ini, namun mereka juga memanfaatkan lahan itu untuk aneka tanaman sayuran. Jadi ini cukup bagus untuk ketahanan pangan, di mana bisa meminimalkan biaya pengeluaran keluarga karena bisa mengambil sayuran dari lingkungan rumah. Selain itu ada beberapa jenis tanaman obat yang juga dikembangkan oleh warga Rejowinangun, yang hal ini juga bisa menjadikan nilai lebih dan bisa ditransfer ilmunya untuk diterapkan di Kulon Progo. Nah, untuk yang ada di gambar ini merupakan ada di wilayah tempat tinggal Bapak Carik setempat, di mana oleh warga memang disiapkan untuk menjadi salah satu titik kegiatan masyarakat. Warga melakukan menghias lingkungan ini dan menyetorkan aneka tanaman yang mereka miliki untuk dipamerkan. Di tempat ini relatif lebih lengkap, pengunjung bisa memilih. Andaikan mereka ingin membeli dalam jumlah banyak, nanti akan dikoneksikan dengan warga yang memiliki. Tidak ditata ya. Bahkan lebih dari 20 jenis, cuma adanya di pekarangan, ada di sawah, ada di tempat-tempat lain begitu. Kakak biar sudah tua itu pada mbah-mbah itu juga punya ini tanaman. Terus di rata-rata Pak Lurah setiap rumah yang tadi diwajibkan menanam, apakah itu bisa meningkatkan perekonomian dari rumah-rumah itu, misalnya dari penjualan tanaman? Ya pasti ada, tapi intinya untuk nggak terfokus dengan tagatuganya gitu loh. Jadi ada selingan lain, contohnya bibit tanaman keras atau buah dan itu meningkatkan perekonomian setiap kakak. Cuman ya itu tidak terfokus dengan tagatuganya gitu lah intinya.